Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safil di Sabil Bahas Cinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai Miracle in Cell No. 7 yang merupakan film terbaru dari Hanung Bramantyo. Film ini merupakan remake dari film berjudul sama yang berasal dari Korea Selatan. So, tanpa banyak lagi basa-basi, gua akan membahas mengenai film ini. Film ini tentu saja sangat diuntungkan ya, dengan source materialnya memang sudah sangat solid dan bagus. Hal itulah yang akhirnya membuat tugas Alim Studio selaku penulis skenario serta Hanung Bramantyo selaku sutradara menjadi lebih mudah. Mereka tinggal membuat beberapa perubahan atau melakukan keputusan mengenai hal yang ingin dipertahankan dari versi aslinya, dan tentu saja mereka akan membuat beberapa penyesuaian dengan gaya sinema lokal Indonesia yang benar-benar sangat diperlukan di sini. Dan menurut gue sendiri semua itu sudah berhasil disajikan Hanung dengan sangat baik. Meskipun mengambil ide cerita dan alur yang benar-benar sama dari versi aslinya, sangat terasa kalau film ini sangat Indonesia. Mudah untuk masuk ke dalam ceritanya dengan gaya komedi serta gaya penyampaian yang memang sangat sesuai dengan penonton Indonesia. Penyesuaian ini membuat film ini sangat mudah merasuk ke dalam hati penontonnya. Sebagai penonton, kita akan dibuat tertawa, bersedih, tertawa lagi, dan akhirnya menangis terseduh-seduh di akhir film. Acting tentu saja adalah salah satu unsur yang membuat film ini tampil begitu solid. Chemistry dari Vino G. Bastian dan Gracia Abigail cukup meyakinkan sebagai ayah dan anak. Begitu juga dengan Mawar De Jong yang tampil mencuri perhatian meskipun screen time-nya relatif singkat. Ensemble cast yang berisikan mayoritas komedian tampil cukup oke, terutama Regen yang di luar dugaan cukup mampu mendeliver penampilan acting yang bukan sekedar lewat doang. Teknik kamera yang dipakai cukup tinggi, terutama di adegan puncak yang kita sebut aja sebagai adegan muter-muter, adegan dimana Mawar De Jong selaku Kartika dewasa melakukan pembelaan terhadap ayahnya. Dan mengingat kalau director of photography-nya sendiri adalah Yunus Pasolang yang juga merupakan DOP di film-film Indonesia yang sangat bagus seperti Marlina Bunda 4 Babak, Fiksi, Susi Susanti, ya udah gak kaget lagi lah kalau udah yang buat itu Yunus Pasolang. Film ini adalah film yang sangat baik, tetapi begitupun bukanlah film yang sempurna. Film ini masih memiliki kekurangan. Misalnya adalah di beberapa detail yang agak mengganjal, ada beberapa kontinuiti yang kadang membuat bertanya-tanya mengenai detailnya. Kemudian kebiasaan Hanung dalam mengoverdramatisasi suatu adegan itu sama sekali nggak menghilang, bahkan kadang begitu parah. Ya memang adegan di film ini banyak yang sedih, tetapi gak perlu banget lah untuk dibuat benar-benar lebay. Ya gue bilang sih biarin aja gitu penontonnya untuk merasakan perasaan sedih itu dengan natural. Gak perlu dituntun dengan sedemikian rupa agar penonton bisa merasakan kesedihan tersebut. Di sini Vino tampil oke sebagai seorang yang memiliki keterbelakangan mental, walau dalam beberapa sisi masih kelihatan lebay. Selain itu nggak banyak juga sih yang bisa dicari-cari dari kesalahannya, walaupun kalau kita memang niat untuk mencari kesalahan yang terhadap dalam karya film bisa-bisa aja, tetapi untuk apa gitu mencari-cari kesalahan. Itulah review gua atau sedikit pendapat gue mengenai film ini. Ya, intinya sih gue sangat menyarankan banget kalian untuk menonton film ini karena ceritanya sudah kuat dari sananya, kemudian actingnya juga bagus. Ya seperti yang gue bilang, ensemble cast yang gak kita sangka akan tampil bagus malah tampil oke juga, bukan cuma aktor-aktor yang berpengalaman seperti Vino ataupun Mawar yang tampil oke, tapi aktris cilik seperti Graciela juga tampil sangat oke di sini. Dan karena itulah gue sangat menyarankan kalian untuk menontonnya. Kemudian jika ada yang nanya apakah harus nonton versi aslinya, versi Koreanya sebelum menonton versi Indonesianya, gue bilang kalau kalian ingin mengetahui alurnya
versi Korea, atau kalian adalah seorang yang penasaran dengan karya-karya asli sesuatu sebelum menonton adaptasinya, maka kalian bisa nonton versi Koreanya. Tetapi jika kalian ingin benar-benar ember kosong ketika menonton film versi Indonesianya, ya berarti nonton dulu film Indonesia ini. Atau kalau kalian nggak mau merusak ekspektasi kalian udah terlalu tinggi misalnya karena film Koreanya sangat bagus, kemudian ekspektasi kalian tinggi, dan ketika menonton film Indonesianya ekspektasi kalian tidak terpenuhi, ya itu terserah kalian sih mau menontonnya gimana. Tapi memang idealnya menonton karya itu ya sudah kita memahami atau mengetahui apa yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi kita bisa menjaga ekspektasi kita agar tidak berlebihan. Pada akhirnya Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia yang dibuat oleh Anung Purmantio ini adalah film yang oke. Naskahnya memang sudah oke. Ada perubahan dan penyesuaian dengan pasar Indonesia, disajikan dengan sangat baik oleh Hanung sebagai sutradara ataupun Alim Studio sebagai penulis skenario. Acting yang kokoh dari ensemble cast-nya mulai dari Vino sampai pemeran yang secondary atau bahkan karakter lapis 3 itu berhasil menyajikan penampilan yang oke. Komedi-komedi yang ada di sini itu menghibur, membuat ketawa, bahkan komedi-komedi getir pun tetap membuat ketawa. Kemudian di adegan akhir itu ada adegan yang bisa membuat kalian menangis. Ya walaupun kembali lagi itu tergantung kepada pengalaman tiap individu, tergantung kepada state mental dari tiap individu, nggak bisa disamakan. Tapi kebanyakan orang mungkin akan menangis dengan konflik yang memang akan terasa personal bagi banyak orang. Konflik ayah dan anak, hubungan ayah dan anak memang sangat kompleks. Even gua atau siapapun itu, atau mungkin hubungannya dengan ayahnya itu dingin, mungkin film ini bisa membuat kalian lebih dekat dengan ayah. Kalau kalian ingin menonton film ini dengan ayah, ya gue menyaranin kalian lah untuk menonton film ini dengan ayah kalian. Intinya sih, film ini harus kalian tonton sesegera mungkin. Kalian tonton besok ataupun lusa, pokoknya ramein film ini. Sangat layak untuk mendapatkan rekognisi agar kualitas bisa disamakan dengan kuantitas. Sekian dulu dari gua, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe ke channel ini, share video ini jika kalian anggap ini bermanfaat. Gua Syafil, see you in another time and bye bye.